1, bagaimana AAT memahami apa itu agama? Agama itu dikatakan sebagai suatu proses dan diwujudkan dalam bentuk tindakan keagamaan. Dalam prinsip atau dasar agama, tindakan keagamaan ini sangat melekat dengan keseharian hidup. Agama bukan hanya sekedar doktrin yang seolah-olah kaku, tetapi juga menyatu dengan keseharian hidup, baik yang terhidupi di dalam aktivitas atau hidup manusia dan non-manusia. Bagaimana esensi peradaban timur? Berbicara mengenai peradaban timur, tidak terlepas dari poros India dan Cina. Karena India dan Cina ini merupakan wajah dari peradaban timur. Kalau diteliti lebih dalam lagi mengenai India dan Cina memang seakan bertolak belakang. Misalnya, India ini meniadakan atau mengkosongkan keinginan, sedangkan di Cina mengadakan keinginan, tapi dengan suatu pembatasan. Lalu, yang satu lagi berbicara pasif dan yang satu lagi berbicara aktif. Namun kedua negara ini baik Cina maupun India sama-sama menekankan pentingnya pengalaman langsung. Memang keduanya ada perbedaan, tetapi setiap keduanya ini sama-sama menekankan pentingnya pengalaman langsung yang nantinya akan mengerucut pada keseharian hidup, baik itu peniadaan dan pembatasan, aktif dan pasif. Ini juga mau mengarah pada keseharian hidup dan juga yang tidak dapat terlepas dari pengalaman langsung dan orientasi hidup. Kelompok membahas mengenai 4 etika Shinto. 4 etika Shinto yaitu 1. Keberanian. Bagi Shinto, mereka memahami bahwa keseluruhan leluhur dewa-dewi mereka memiliki roh keberanian. Etika yang kedua yaitu mengutuk mental penakut. Ketakutan yang berlebih dalam Shinto itu dikutuk karena pemahaman bahwa keseluruhan dewa-dewi mereka memiliki roh keberanian, sehingga jika ada manusia yang bermental penakut, itu dikutuk. Etika yang ketiga yaitu loyalitas. Loyalitas adalah ketaatan kepada kekaisaran. Ini juga merupakan dampak dari restorasi Meiji, yaitu ketaatan kepada kekaisaran sebagai otoritas tunggal dalam konsepsi negara. Etika yang terakhir yaitu kesucian dan kebersihan. Bagaimana teman-teman Shinto memperhatikan kebersihan baik itu diri sendiri maupun lingkungan. Nah, dari pemahaman mengenai 4 etika Shinto ini, kita bisa melihat poin pertama yaitu esensi ilahi. Nah, menurut saya esensi ilahinya berada pada pemahaman Shinto bahwa keseluruhan leluhur dewa-dewi memiliki roh keberanian. Nah, sehingga keberanian dalam Shinto itu sangat dijunjung tinggi. Jadi boleh dikatakan bahwa manusia juga memiliki roh keberanian itu sendiri. Nah, roh keberanian ini bisa dipahami sebagai esensi ilahi. Nomor 3 yaitu menurut analisis saya berdasarkan pemetaan terhadap ke-6 poin relevansi AAT pada materi yang terakhir. Saya mengambil salah satu poin yang kedua yaitu tentang respon terhadap esensi ilahi, yang dimana kita bisa melihat bahwa responnya yaitu mengutuk mental penakut karena dewa-dewi memiliki jiwa roh keberanian. Maka dari itu kita sebagai manusia juga harus berani. Etika Shintoisme berbicara juga mengenai kesucian dan kebersihan. Ini memiliki relevansi dengan poin mengenai pengelolaan keinginan. Seseorang yang menjaga kesuciannya harus mampu mengelola keinginannya, baik keinginan yang lahir dari dirinya sendiri maupun keinginan yang berasal dari lingkungannya. Begitu pula dengan kebersihan. Bukti nyata relevansi antara etika Shintoisme ini dan juga pengelolaan keinginan terletak pada kehidupan masyarakat Jepang, yang mana mereka sangat menjaga dan menjunjung tinggi kebersihan lingkungan maupun kesucian diri mereka dengan mengelola keinginan mereka. Selanjutnya, menurut saya, di dalam pembahasan topik kita pada poin kelima tentang tindakan keagamaan, kita bisa melihat pada bentuk sikap manusia dalam menjaga kebersihan dan kesucian. Agama itu dikatakan sebagai proses dan berakar pada kesehatian hidup. Jadi, dalam menjaga kebersihan dan kesucian di dalam diri ataupun lingkungan, itu juga merupakan tindakan keagamaan. Selanjutnya, poin 4 dan 6
Ini merupakan jawaban kelompok. Poin keempat tentang keseimbangan dapat dilihat dalam etika Shinto, yaitu kebersihan dan kesucian. Bagaimana teman-teman Shinto menjaga keseimbangan ini dalam pola relasi intersubjektif, yaitu subjek dengan subjek, sehingga kebersihan alam dan juga lingkungan dalam Shinto itu diperhatikan karena alam dan lingkungan ini merupakan subjek lain selain manusia. Sementara poin 6 tentang merayakan perbedaan dapat dilihat dalam etika Shinto, yaitu loyalitas. Loyalitas ini di satu sisi merupakan dampak dari restorasi Meiji, yaitu kebebasan beragama dan ketaatan kepada kekaisaran. Nah, sekalipun banyak keberadaan agama lain selain Shinto, tetapi ini bukan menjadi penghalang untuk taat kepada kekaisaran, karena di satu sisi ketaatan kepada kekaisaran itu merupakan identitas orang Jepang. Nah, sekalipun banyak perbedaan keyakinan di Jepang, tetapi itu bukan penghalang untuk menjadi penguat identitas orang Jepang. Belajar mengenai agama-agama timur, satu hal baru yang mencerahkan atau menginspirasi saya, yaitu bahwa dalam agama-agama timur, pola relasi yang dibangun ialah relasi intersubjektif, yaitu subjek ketemu subjek. Ini mengubah pola pikir saya dan cara pandang saya dalam memahami segala keberadaan yang lain, bahwa segala keberadaan yang lain itu juga merupakan subjek, bukan subordinat di bawah saya, tapi saya dengan segala keberadaan yang lain itu memiliki nilai yang sama. Nilai yang sama artinya bahwa saya dan segala keberadaan yang lain itu berasal dari pencipta yang sama. Pola relasi ini memberi saya pemahaman bahwa manusia memang bukan yang utama dalam dunia ini. Manusia setara dan sama nilainya dengan segala keberadaan yang lain, sehingga ini mengubah cara pandang saya dan pola pikir saya bagaimana seharusnya saya memperlakukan segala keberadaan yang lain itu sebagaimana mestinya, dan memperlakukan segala keberadaan yang lain itu selayaknya diperlakukan. Mencerahkan pemikiran saya yaitu terletak pada poin yang pertama, mengenai kesadaran bahwa esensi yang ilahi itu ada pada segala yang ada. Ini cukup menyadarkan saya untuk bagaimana menghargai setiap makhluk yang ada di sekitar saya, bahwasanya itu memiliki unsur ilahi. Ketika saya mempelajari agama-agama timur, kini saya telah mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi. Dan salah satu hal yang telah menginspirasi atau mencerahkan saya, yaitu ketika saya mendapati materi kelompok terkait titik temu dan titik pisah Hindu-India dan Hindu-Bali. Ketika saya mempelajari materi itu, saya menemukan bahwa setiap agama, bahkan seluruh agama ini memiliki ciri kekhasannya masing-masing dan bersifat universal. Dan juga prinsip luhur yang ada itu sangat relevan dan sangat dijunjung tinggi dengan segala perbedaan yang ada, dan juga tidak dipandang dari sisi manapun. Begitupun juga dengan ajaran-ajaran moral dan kesusilaan yang ada di dalam setiap agama. Itu menjadi prinsip yang sangat relevan. Dapat juga kita lihat dalam hal saling menghargai dan menerima setiap perbedaan yang ada. Kesadaran akan adanya keberlangsungan dan berkesinambungannya hidup itu juga berlaku di antara manusia. Bukan hanya juga manusia, tetapi di alam semesta serta segala isinya. Oleh karena itu, kita harus menciptakan kebersamaan di dalam hidup untuk saling melengkapi dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Dan menurut saya, bagi kita semua selaku orang awam, sudah seharusnya dan sudah harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini dengan segala perbedaan yang ada, dan kita harus saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada dengan rasa adanya persatuan dan kesatuan di dalam hidup kita. Apa satu hal baru yang dapat menginspirasi dalam materi agama-agama timur? Menurut saya yaitu tentang filosofi yin dan yang. Setahu saya yang dulu penyebutannya itu yin dan yang, tapi setelah mengambil atau mengikuti materi agama-agama timur ternyata penyebutannya salah.
dan yang benar adalah yang dan yin. Yang dan yin, yang dimana artinya yang ini adalah titik start atau mulai, sedangkan yin ini titik stop atau berhenti. Terlalu di balik arti yang dan ini terdapat keseimbangan, yang dimana ada kalanya di atas dan juga ada kalanya di bawah. Lalu ada kalanya baik dan juga ada kalanya buruk.